Saat pertama kali menginjakkan kaki di Sekte Dao, Lindong dibuat takjub oleh kemegahan wilayah sekte yang membentang luas. Di luar gerbang, ia melihat belasan murid yang berjaga sambil berpatroli. Begitu melihat Wu Dao, mereka segera memberi hormat dengan sikap hormat dan disiplin khas Sekte Dao. Rombongan Lindong kemudian dibawa masuk lebih dalam. Sambil berjalan, Wu Dao menjelaskan bahwa Sekte Dao terbagi menjadi 4 aula utama. Di antaranya adalah Aula Langit, Aula Bumi, Aula Banjir, dan Aula Desolate. Dari semuanya, Aula Langit dikenal sebagai yang terkuat, sedangkan Aula Desolate dianggap paling lemah. Penjelasan itu membuat Lindong termenung, hingga ia bertanya pada Xiao Diao mengenai aula mana yang sebaiknya ia pilih. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Diao menyarankan Aula Desolate. Lindong sedikit terkejut dan ragu, aula tersebut adalah yang terlemah. Namun Xiao Diao menjelaskan bahwa pada awalnya Aula Desolate adalah aula terkuat. Dari keempat aula tersebut, masing-masing memiliki kitab suci aula. Yang paling misterius, yaitu kitab Desolate Agung dari Aula Desolate. Meskipun begitu, kitab suci ini sangat bergantung pada kemampuan diri kita, namun siapapun yang mampu mempelajarinya akan menjadi eksistensi luar biasa. Salah satu contohnya adalah Zhou Tong, murid jenius yang pernah mengguncang seluruh gerbang Yuan dengan membantai murid-murid elit mereka dan bahkan 3 tetua sekaligus, sebelum akhirnya ditangkap oleh kepala gerbang Yuan sendiri. Mendengar hal itu, Lindong sedikit mengangguk dan bersemangat. Ketika rombongan tiba di area pemilihan aula, mereka disambut para tetua dari masing-masing aula. Di antara mereka, ada seorang gadis bergaun merah dengan postur ramping dan anggun. Sosok yang langsung menarik perhatian Lindong. Saat itu, Wei Sheng yang merupakan wakil kepala Aula Langit menyambut dengan suara lantang dan penuh kegembiraan. Ia tak menyangka juara kompetisi 100 kerajaan menolak gerbang Yuan dan justru memilih Sekte Dao. Dengan penuh antusias, ia bertanya siapa sang juara itu. Lindong pun maju dan membungkuk hormat. Seketika seluruh tatapan, para tetua, 3 wakil ketua, hingga gadis bergaun merah, tertarik kepadanya. Melihat bakat sehebat itu, Wei Sheng langsung mengajukan tawaran agar Lindong bergabung dengan Aula Langit. Para tetua lain hanya bisa menahan rasa menyesal. Bibit unggul tampaknya akan kembali jatuh ke Aula Langit. Namun kejutan pun muncul. Dengan tenang, Lindong menatap Wei Sheng yang terlihat penuh harap, lalu melirik Wu Dao yang tertekan. Setelah memberi hormat, ia menyatakan ingin bergabung dengan Aula Desolate. Keheningan langsung menyelimuti panggung pemilihan. Para tetua saling memandang tak percaya. Bahkan Wu Dao sendiri tercengang. Tak paham mengapa seseorang seperti Lindong rela menolak aula terkuat. Gadis bergaun merah itu mengernyit tak setuju. Ia bertanya mengapa Lindong memilih aula paling lemah daripada aula yang menjanjikan masa depan paling cerah. Namun Lindong menjawab santai. Tidak ada aula yang paling kuat atau paling lemah. Yang menentukan adalah kekuatan diri kita sendiri. Jawaban itu membuat wajah Ying Huan sedikit kesal. Dengan nada menantang, ia membuat sebuah taruhan. Jika Lindong benar-benar mampu memahami kitab Desolate Agung, ia akan melakukan apapun yang diinginkan Lindong. Dan dari momen itulah, benih kedekatan antara Lindong dan Ying Huan mulai tumbuh sebuah hubungan yang kelak berkembang di antara tantangan, persaingan, dan takdir yang saling mengikat. Jika kamu ingin mendengar lebih banyak cerita seperti ini, follow Donghua ID untuk menjelajah kisah Donghua yang lebih tinggi.